Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot Mimin akan melanjutkan cerita berjudul Festival Para Pendekar yang mengisahkan seorang pemuda pengangguran yang memutuskan menggenggam dunia di tangannya dengan menjadi sang terkuat melawan para penguasa dunia bawah. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Daeho yang sedang menikmati malamnya dengan Taesop, namun mereka terganggu akan kenakalan yang dibuat oleh orang-orang di sana, sehingga dia harus ikut campur. Akan tetapi seseorang yang bertubuh besar malah menuangkan air cuci tangan padanya. Sosok itu salah satu dari monster yang lolos ke babak kedua dalam Festival Para Pendekar dengan usia termuda, yaitu 24 tahun, bahkan dia masih siswa SMA bernama King Kino. Dikarenakan bocah itu menantang Daeho, maka dia akan menghabisinya dengan mengajarinya sopan santun, bahkan takkan mengampuninya walau orang tuanya datang memohon. Pertarungan pun dimulai di dalam ruangan itu hingga suara yang sangat keras menghiasi malam tersebut. Orang-orang terdekat King Kino memutuskan menunggu bosnya menyelesaikan pekerjaannya di luar ruangan. Pria ini merasa bosnya sudah tak bisa terhentikan karena dia tidak bisa hidup dengan nyaman tanpa bertarung satu hari pun, dan menunggu festival babak kedua dimulai benar-benar sangat membuatnya bosan. Tapi sekarang seseorang malah berani melawannya. Sejak Daeho dan kelompoknya masuk ke dalam restoran, dia sudah mengamatinya dan menduga jika orang-orang itu pastinya preman dewasa yang selesai bertarung, tapi sekarang mereka berurusan dengan orang yang salah. Pria ini membenarkan yang dikatakan temannya, tapi mereka juga tidak bisa ikut campur disebabkan sang Raja Kino sangat membenci saat seseorang mengambil mangsanya. Walau Kino masih muda, tapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Jika sudah memutuskan untuk menghabisi seseorang, bahkan aturan masyarakat seperti umur dan status sama sekali tidak berpengaruh padanya. Rekannya menyebut Kino adalah sang raja dengan kekuatan yang menakjubkan, sekaligus makhluk yang melebihi batasan manusia. Selama ini dia adalah sang raja yang tidak pernah menelan kekalahannya maupun menemukan lawan yang sepadan dengannya. Sejak di usia muda, Kino sudah melampaui kekuatan manusia yang seharusnya dan fisiknya melebihi orang dewasa, ditambah dengan tubuh besarnya yang sangat mengintimidasi. Hal itulah yang dipikirkan oleh teman-temannya, tapi sekarang mereka tidak mengetahui jika suara keras pertarungan di dalam restoran adalah hasil dari kebrutalan Daeho yang menghajar bosnya. Cara bertarung Daeho sangat unik dengan memanfaatkan segala benda yang ada di sekitarnya, bahkan dia mengambil ayam utuh di sana untuk dijadikan senjata. Dia membuat Kino membuka mulutnya selebar mungkin untuk menelan ayam utuh itu, dan Kino yang dihajar tak bisa menahan tangisannya diiringi giginya yang mulai rontok. Saat masih SMP, Kino sudah dikenal di jalan dan ditakuti di seluruh sekolah, bahkan dia kerap mengambil uang guru serta menyatukan seluruh sekolah SMA nasional dengan kekuatan absolutnya. Hal itulah yang membuatnya mendapat perhatian dari kelompok organisasi Taejin yang legendaris untuk terlibat dalam Festival Para Pendekar yang sebentar lagi memasuki babak kedua. Semua murid juga mengetahui jika Kino hanya mengandalkan tinjunya untuk mencapai puncak, tapi sekarang dia menggunakan pisau pemotong daging untuk menghabisi Daeho yang terus menghajarnya. Walau Kino sudah membuang kehormatannya demi memenangkan pertarungan, tapi tetap saja dia tidak dapat mengenai targetnya, dan sekarang Daeho melesat mendekat padanya. Umumnya seseorang akan berhati-hati saat melihat pisau, tapi lawannya kali ini sangat berbeda, bahkan dia terlihat makin kegirangan dan segera mendapatkan kedua tangannya sambil tetap menghisap rokoknya.
Biasanya orang-orang akan gemetar ketakutan saat melihat Kino, tapi sekarang dialah yang merasakan hal tersebut, bahkan dipecundangi dengan cara memalukan. Setelah itu Daeho melancarkan tendangannya tepat ke titik vital kelakiannya hingga rasa sakit luar biasa takkan terhindarkan. Kino sang raja generasi baru tingkat nasional yang telah menyatukan seluruh sekolah SMA kini tak berdaya di hadapan Daeho. Sementara ketiga temannya terus mengagungkan kekuatan bosnya yang dahsyat untuk mengisi waktu menunggunya saat bosnya menyelesaikan pekerjaannya di dalam sana. Akan tetapi sebuah kejadian yang tak pernah terpikirkan sebelumnya terjadi di mana seseorang dilemparkan keluar dari restoran tersebut. Orang itu adalah raja mereka, bahkan dia menabrak salah satu dari mereka. Dengan tubuh serta raut wajah yang hampir tak bisa dikenali lagi, Kino memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan monster itu mendekat padanya. Lalu Daeho muncul di dekat mereka dengan wajah yang menyeramkan tanpa luka sedikit pun hingga membuat situasi di sana makin mencekam. Sejauh ini mereka menganggap Kino sebagai sang raja, bahkan menjulukinya dewa petarung, tapi dia malah dipermainkan oleh seseorang. Mereka pun segera berlari meninggalkan bosnya dan Daeho mendekati targetnya sambil menanyakan apakah bocah di depannya sedang bermain raja-rajaan dengan sangat arogan pada namanya. Taesop pernah mendengar nama Raja Kino walau dia tidak terlalu peduli pada kenakalan bocah SMA, tapi tetap Kino juga berseteru dengan preman dewasa. Jika Taesop memikirkannya lebih jauh, maka Kino juga merupakan salah satu dari partisipan babak kedua dalam festival para pendekar. Dikarenakan Daeho tampak sangat murka, maka Taesop segera berteriak untuk menghentikannya. Teriakan itu disebabkan aturan yang melarang para peserta yang lolos untuk saling menghancurkan sebelum babak kedua dimulai, dan hal itu akan menyulitkannya masuk ke babak selanjutnya. Akan tetapi semua itu telah terlambat disebabkan Daeho telah menghancurkan wajah bocah yang benar-benar membutuhkannya. Sangat kesal disebabkan tidak memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua. Taesop mengakui jika bosnya sangat kuat, tapi terkadang dia tidak bisa membedakan kapan harus bertarung dan berhenti. Lalu dengan wajah riang Daeho menanyakan apakah Taesop mengatakan sesuatu. Taesop hanya terdiam karena semuanya sudah terjadi dengan harapan agar Daeho tidak mendapatkan masalah saat babak kedua dimulai. Keesokan harinya, tepatnya di hotel milik organisasi Taejin, di mana upacara pembukaan festival para pendekar babak kedua akan segera dimulai. Seorang pria tua berdiri di depan semua peserta sambil mengucapkan terima kasihnya karena mereka sudah bersedia datang walau memiliki jadwal yang mungkin padat untuk bersaing menjadi terkuat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Laesung dari organisasi Taejin sekaligus penanggung jawab pada babak kedua. Daeho cukup terkejut karena orang sebelumnya yang bertanggung jawab dalam babak pertama adalah Il-sun, tapi sekarang malah pria tua yang kecil. Laesung dapat melihat jika semua peserta memiliki mata yang tajam dan ganas, menunjukkan jika mereka adalah sekumpulan monster. Sebelum memulai tahap kedua, pria tua ini akan sedikit menceritakan sejarah dari organisasi Taejin, di mana dulunya terdapat era kekacauan dengan kejahatan yang merajalela di dunia bawah. Lalu Ketua Jin muncul sekaligus menyatukan seluruh dunia bawah setelah mendominasi penuh layaknya orang-orang Saman dahulu yang mendapatkannya melalui kekuatan murni. Terdapat banyak sekali musuh yang menginginkan kematiannya sehingga tak ada waktu untuk tidak waspada. Walaupun dia sedang membuat penerus dari gadis yang dicintainya, ancaman terus berdatangan.
Akan tetapi ketua jin dapat mengatasi semuanya dengan tangannya sendiri hingga orang-orang di dunia bawah takut untuk muncul di hadapannya lagi. Untuk mengenang kepergiannya, maka pertempuran yang hebat itu akan direka ulang melalui babak kedua ini. Lalu semua peserta diminta untuk mengambil masing-masing satu di tangan pria ini. Yang benar saja sesuatu itu berisi nomor yang tertera dengan jelas. Pada babak kedua ini, mereka yang memiliki nomor yang sama akan bertarung. Daeho menjadi sangat bersemangat karena dia tak sabar lagi mengetahui siapa lawannya. Hanya saja saat dia ingin mengambil undian, tiba-tiba saja orang itu tidak membiarkannya. Pria ini memberitahu jika Daeho akan diperlakukan khusus dan dia tak akan menerima undian. Konsekuensi ini disebabkan atas tindakannya yang melecehkan nilai aturan yang telah ditetapkan dalam festival para pendekar yang mana awalnya untuk mengenang kepergian ketua jin. Maka dari itu dia akan mendapatkan lawan khusus dan hanya perlu menunggu kapan gilirannya. Daeho sangat kesal karena orang-orang ini selalu saja membencinya dan Taesop menjawab jika hal itu sudah sewajarnya karena bosnya tidak peduli pada aturan mereka. Sekarang 19 peserta telah mendapatkan lawannya terkecuali untuk Daeho. Peraturan tahap kedua sangat sederhana sama halnya dengan babak pertama. Hal yang membedakan hanyalah mereka yang harus bertarung satu lawan satu, tak seperti sebelumnya. Selama peserta menaati peraturan yang sudah ditetapkan, maka takkan ada gangguan sama sekali dalam pesta mereka. Tidak ada batasan waktu maupun tempat dan metode, bahkan serangan mendadak akan diizinkan. Pertarungan di jalanan dan pusat kota maupun di tempat yang tak terduga pun diizinkan. Orang yang berhasil mengambil cincin ular dari tangan lawannya dalam rentang 1 bulan akan menjadi pemenangnya. Hal itu juga menandakan mereka akan lolos ke babak ketiga. Di sela itu Taesop merasa merinding karena lawannya bukanlah monster biasa. Di mana dia adalah putra tertua dari ketua jin yang tentunya berkekuatan dahsyat. Di saat yang sama putra ketiga ketua jin tidak bisa melupakan pertarungannya dengan Daeho dan dia pasti menyelesaikannya dalam pertarungan berikutnya. Lesung pun mengangkat tangannya karena dia sudah sangat bersemangat. Dengan ayunan tangannya yang mengarah ke bawah menandakan jika babak kedua telah dimulai. Di waktu yang singkat itu, kepala seseorang telah terpenggal dengan begitu cepat. Dia bahkan tak dapat berkutik di hadapan lawannya, padahal dia juga merupakan salah satu monster yang berhasil lolos babak pertama. Kematian instan itu mengejutkan semua orang karena sosok monster tak kenal takut dan tak suka basa-basi berada di antara mereka. Pelakunya adalah salah satu dari 5 raksasa dan dia melihat ke arah semua orang dan menganggap mereka beruntung karena babak ini hanya dikhususkan pertarungan 1 lawan 1.